Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan satu tersangka terkait kasus body checking tanpa busana pada ajang kontes kecantikan Miss Universe 2023. Setelah melakukan proses penyidikan dan memeriksa 28 orang saksi, termasuk para korban, serta melakukan serangkaian gelar perkara, penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan satu orang tersangka terkait kasus body checking tanpa busana yang diduga dilakukan oleh panitia ajang kontes kecantikan Miss Universe pada tahun 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, satu orang yang ditetapkan tersangka tersebut berinisial ASD alias S dan saat ini sudah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya. Telah menetapkan sejauh ini atau sementara ini sebanyak satu tersangka dengan inisial ASD ya, alias S. Dan tentunya ini masih proses berjalan terus secara stimulan dan bersinambungan. Tentunya kita masih menunggu progres perkembangan dari ini. Kasus ini mencuat setelah seorang korban melaporkan dugaan kekerasan seksual berupa body checking tanpa busana yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Miss Universe Indonesia tahun 2023 ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, warga Batubara digemparkan dengan penemuan kerangka tulang manusia di pantai Batu Barat, Sumatera Utara. Warga Dusun 4 Desa Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Batubara, Sumatera Utara dikejutkan dengan jasad wanita yang menjadi tulang di hutan pinggir pantai Batubara, Sumatera Utara. Peristiwa pertama kali diketahui oleh seorang pengembala sapi yang curiga dengan sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi beberapa hari. Lantaran curiga dengan adanya bau busuk, pengembala sapi kemudian menemukan jasad manusia yang telah menjadi tulang. Tim Inafis yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasinya ke Rumah Sakit Umum Daerah Batubara. Jadi itulah kami cari di sini. Aku udah pulang juga. Inilah mencium bau. Bau enak ya? Bau nggak enak. Enak sana nih. Jadi itulah kami dekati, tengok orang. Di TKP memang ditemukan adanya kerangka manusia yang diduga itu atau yang diperkirakan berjenis kelamin laki-laki. Kondisi mayat di TKP pada saat ditemukan tinggal tulang belulang. Diduga jasad manusia yang menjadi tulang tergeletak selama lebih dari 1 bulan. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab korban meninggal dunia. Dari Batubara, Fadli PLK, iNews melaporkan. Kita ke informasi, harga beras di pasaran terus meningkat. Kenaikan harga beras akibat kemarau panjang. Meski demikian, pemirsa, stok beras di seluruh wilayah Indonesia masih aman. Harga beras di pasaran terus meningkat selama beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga beras disebut-sebut akibat kemarau panjang serta berkurangnya pasokan beras. Meski demikian, ketersediaan stok beras di beberapa wilayah di Jabodetabek masih normal. Salah satunya di wilayah Depok, Jawa Barat. Stok beras di pasar swalayan dan pasar tradisional masih normal dan tidak ada pembatasan maksimal pembelian. Namun, tidak menutup kemungkinan pembatasan maksimal pembelian beras akan diberlakukan jika ada perubahan perilaku pembeli atau permintaan masyarakat yang meningkat. Pembatasan sendiri saat ini sih belum ada, jadi kita masih juga memberikan keleluasaan konsumen untuk membeli stok berasnya, kecuali beras-beras subsidi ya yang memang masih kita batasi. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan jika nanti ada perubahan perilaku dari customer yang menjadi lebih antusias, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa membatasi stok pembeliannya. Kenapa? Karena kita juga pengen menjaga harga yang terjadi di luar juga bisa tetap aman. Sementara itu, menanggapi tingginya harga beras yang mencapai Rp13.000 per kilo, Ketua Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan atau KRKP Said Abdullah menyebutkan tingginya harga beras ini bukan hanya disebabkan adanya El Nino atau kemarau panjang,
Melainkan dalam 2 tahun terakhir produksi petani tidak mengalami kenaikan karena menurunnya luas area panen hingga maraknya konversi lahan tanam yang terus berlangsung. Pengaruh dari menurunnya luas area panen menjadi salah satu komponen penting ya. Selain produktivitas sendiri tidak cukup bergerak tinggi ya. Nah, luas area panen ini dari waktu ke waktu memang berfluktuasi dan cenderung menurun, terlebih dengan di tahun ini ya, karena ada tadi kekeringan yang panjang, maka area panen dan tanam dan panen kita menjadi lebih sedikit, sehingga menjadi wajar kemudian kalau produksinya terbatas. Meski stok normal, harga beras di pasar swalayan maupun pasar tradisional masih mengikuti harga eceran tertinggi yang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor ikan hiu tutul tersangkut jaring nelayan di perairan Jepara, Jawa Tengah. Setelah sempat dibawa ke muara sungai, ikan hiu tutul itu mati. Keberadaan ikan hiu tutul di muara sungai Desa Bumi Harjo, Jepara, Jawa Tengah mengundang perhatian warga. Ikan hiu tutul dengan panjang 6 meter ini semula tersangkut jaring nelayan saat mencari ikan di tengah laut. Karena kesulitan melepas jeratan jaring, nelayan memutuskan menarik ikan hiu tutul ke muara sungai. Para nelayan berupaya menyelamatkan ikan hiu tutul dengan melepas kembali ke tengah laut. Namun terkendala kondisi air muara sungai tengah surut. Ikan ini terkena jaring jenis jaring lowang. Jaring tersebut tidak dapat dilepas dan ditarik sampai ke darat, terus dilepaskan di darat. Setahu saya seperti itu kronologisnya. Itu posisi ditemukannya di tengah laut di perairan Mabang. Langkah para nelayan melepas ke tengah laut batal dilakukan setelah mendapati ikan hiu tutul mati. Diduga kematian ikan tutul mati ini karena terlalu lama berada di muara sungai yang dangkal. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Sepak takraw Indonesia gagal mengawinkan emas di nomor kuadran putra dan putri. Berlaga di Inhua Sports Center Gymnasium Hangzhou, China, tim kuadran putra Indonesia dipaksa menyerah dari Myanmar 13-21, 22-24. Sejak game pertama Indonesia gagal membendung ketangguhan lawan hingga akhirnya kalah dengan selisih angka cukup jauh 13-21. Di game kedua, Saiful Rijal dan kawan-kawan berusaha menyamakan kedudukan hingga skor imbang 17 sama. Kejar-mengejar angka terjadi, namun Myanmar akhirnya unggul dengan 22-24. Sementara di sektor putri, Indonesia juga harus puas meraih perak. Lena dan Leni kalah dalam laga pamungkas melawan Vietnam di nomor kuadran putri. Menang di set pertama 21-18, tim Merah Putih harus kalah di set kedua 18-21. Pertarungan sengit tersaji di set penentu, namun Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 14-21. Sementara itu, medali perunggu diperoleh Indonesia dari cabur panahan. Pasangan Riau Ega, Diananda Koirunisa menang atas Iran di nomor recurve mix. Usai melewati babak pertama dengan mengalahkan Mongolia, Riau Ega, Diananda melanjutkan perburuan medalinya di nomor recurve mix. Di babak perempat final melawan India, atlet andalan Indonesia ini menang dengan skor 5-4. Pada babak semifinal, Indonesia bertemu lawan kuat Korea Selatan. Diananda Ega menyerah dengan hasil akhir 2-6. Kalah di semifinal, wakil andalan Indonesia ini bertarung untuk perebutan medali perunggu. Keduanya sukses mengemas kemenangan
dengan skor 6-2 atas Iran. Dalam nomor ini, medali emas diperoleh Korea Selatan, sementara medali perak diraih Jepang. Tim soft tenis putra Indonesia meraih perunggu dalam nomor beregu putra Asian Games 2022. Kepastian ini didapat usai kalah dari Taiwan di babak semifinal. Berlaga di Cina, Indonesia gagal melaju ke partai final Rabu pagi. Tim Merah Putih harus puas membawa pulang medali perunggu usai tumbang di tangan Taiwan. Sejak awal laga, pemirsa, tim putra Indonesia berusaha untuk mengambil alih jalannya pertandingan. Namun performa apik sang lawan membuat Indonesia harus mengakui keunggulan Taiwan dengan skor akhir 2-0. Informasi tadi menutup iNews Malam. Saya Mirva Suri undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.